karena malam Rabu kaina kita masuk nisfu ya kalau jadi kita mengisahkan tentang nisfu. Jadi insyaallah malam Rabu kina banisfuan ratib al-haddad tetap kita baca, cuman kita membacanya itu sebelum maghrib. Nah, mengumpulkan orang ya kalau sebelum maghrib ya sekitar 15 menit atau 10 menit kita membaca ratib al-haddad. Hanyar limbas maghrib hanyar kita apanya ba'amaliyah membaca yasin yang 3 kali ya kan, yang 3 kali membaca yasin. Nah, jadi intinya bulan Sya'ban ini adalah bulan berkah. Bahkan disebutkan oleh ulama Sya'ban ini adalah nama bahasa Arab, mun bahasanya Sya'ban itu cabang. Kenapa? Jadi bulan Sya'ban ini dinamakan dengan bulan Sya'ban, bulan cabang. Karena ujar ulama Sya'ban ini yatasya'ab minhu khair katsir. Di bulan Sya'ban ini banyak sekali kebaikan, banyak sekali keberkahan. Makanya dinamakan bulan Sya'ban ini adalah bulan cabang, bulan yang bercabang-cabang. Karena banyak sekali keberkahan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan tersebut. Dan di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta keberkahan di dalamnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rancak kita mendengar doa ya kalau. Ya, memang dimulai dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Nah, jadi Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini minta keberkahan. Makanya sering kita mendengar Rajab syahrul zara, Sya'ban syahrul sagi, Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram, bulan Ramadan bulan untuk memanen. Nah, kebanyakan orang tahu menanam aja mah ragu kada ya panennya tuh kada sampai tuntung panennya. Bulan Rajab orang banyak ba'amaliyah ya kalau masjid di masjid, musola ke musola, rumah ke rumah, ramai orang merayakan Isra Mi'raj, ramai orang ba'amal baibadah di bulan Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alaiya. Bulan Rajab tuh banyak orang ba'amaliyah. Namun jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah Nabi Muhammad dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha banyak ba'amaliyah di bulan Sya'ban. Lalu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghful katsir minan nas." Ada satu bulan yang banyak orang yang melupakannya. Bulan tersebut andaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab banyak orang ba'amaliyah. Ya kalau bulan Rajab banyak orang ba'amaliyah, masjid ramai peringatan Isra Mi'raj, musala ramai peringatan Isra Mi'raj bulan Rajab. Bulan Ramadan tambah lagi ramai banyak orang beramal beribadah, salat jamiah, as-salat jamiah, salat tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan ya kan, bulan Ramadan banyak orang tadarus, banyak orang beramaliyah. Namun jar Nabi Muhammad ada satu bulan yang penuh dengan berkah, bagus, mana bulan itu kebanyakan orang lupa. Apa? Ya bulan Sya'ban. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di bulan Sya'ban beliau meminta keberkahan kepada Allah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Nah, makanya disebutkan man awwada nafsahu fihi bil ijtihad. Barang siapa yang membiasakan dirinya beramal, beribadah, berbuat taat di bulan Sya'ban, faza fi Ramadan bihusnil i'tiyad, maka dia akan mendapatkan di bulan Ramadan dengan bagusnya persiapan. Jadi kita hendak menyiapkan bulan Ramadan itu mulai bulan Sya'ban. Puasa bulan Ramadan kan ada agenda puasa. Nah, melatih diri kita ini mulai bulan Sya'ban. Tadarus Al-Qur'an, ya kan? Melatih diri kita ini mulai bulan Sya'ban. Qiyamul Lail, melatih itu mulai bulan Sya'ban.
Apalagi ibadah-ibadah yang lain itu kita latih mulai bulan Sya'ban. Bahkan ulama mengatakan man awwada nafsahu bil ijtihad faza fi Ramadan bihusnil i'tiyad. Barang siapa yang membiasakan dirinya di bulan Sya'ban beramal, beribadah, berbuat taat, faza fi Ramadan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan bihusnil i'tiyad, dengan bagusnya persiapan. Jadi bulan Sya'ban ini persiapan menyambut bulan Ramadan. Nah, kebanyakan orang bulan Sya'ban ini biasa aja, ya kah? Orang kada tapi banyak ba'amaliyah. Makanya jar Nabi Muhammad, dzaka syahrun yaghful katsir minan nas. Bulan Sya'ban ini banyak orang melupakannya, padahal bulan Sya'ban ini bulan penuh berkah. Jar Nabi Muhammad apa? Bulan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Nah, kebanyakan orang menanam langsung menghadang panen, diharagu kada, ya tuh panenannya tuh 10 pertama tiba kurangnya, 10 kedua tunggal ikungan separuh, ya kah? Karena 10 ketiga, nah kalau dihitungi pakai jari manusianya, kenapa? Nah ini kada diharagu, menanam bulan Rajab, ya kah? Bulan Sya'ban kada diharagu, kada disiram, kada dipupuki, ya kah? Kada dirawat tanaman tersebut, sehingga bulan Ramadan panennya sedikit. Nah makanya mulai bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri, untuk membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, intinya bulan Sya'ban ini bagus. Dengan apa kita membiasakan diri bulan Sya'ban? Ulama mengatakan dengan memperbanyak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memperbanyak membaca salawat. Karena jar Nabi Muhammad, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi Muhammad? Karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada seluruh orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Rancak kita mendengar ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat menyuruh kita orang yang beriman untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha, bahwasanya Allah, wa malaikatahu, beserta seluruh para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ingat pianlah, itu ada di Mekah, ada ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di kota Mekah. Kan Mekah itu kan banyak bubuhan Wahabi. Jadi ada bubuhan Wahabi itu batakon Habib Muhammad, Habib. Ya kan bubuhan Wahabi ini bila batakon itu kan mau kada pakai dalil. Mana dalilnya aja? Nah, ya mana dalilnya? Nah, itu pasti ada bubuhan Wahabi itu selalu mencari dalil. Habib, ulun batakon lawan pian orang alim. Nah batakon lawan pian, Allah Ta'ala lagi bapak. Ini saat ini Allah Ta'ala lagi bapak. Ujar Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Allah Ta'ala lagi basalawat. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwasanya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Pernyataan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para malaikatnya bersalawatlah Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jar Allah Ta'ala nih yang merasa beriman terpanggil lah, ya kah? Ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang beriman. Ini bulan Sya'ban, Allah Ta'ala menyuruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, ucapkan salawat, sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkan salawat dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang merasa beriman maunya terbaca salawat. Tapi kalau imannya cacat, imannya kurang, imannya lemah, nah, tatkala mendengar ayat ini bisa tergerak hatinya untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk membiasakan diri untuk beramaliyah, untuk beribadah, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amaliyah yang dilakukan? Ya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah, ya kah? Kemudian dengan memperbanyak salawat, kemudian pulang dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Itu orang yang ketujuh membaca salawat itu pian untung. Ulama mengatakan orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan 3 keberuntungan. Untung di dunia, untung di alam barzakh, dan untung di akhirat. Orang ketujuh membaca salawat nih. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketujuh membaca salawat. Orang yang ketujuh membaca salawat, ujar ulama, mendapatkan 3 kemuliaan, 3 keberuntungan. Yang pertama, untung di dunia. Apa keuntungan yang di dunia bagi orang yang ketujuh membaca salawat? Jar Nabi Muhammad, man shalla alayya mi'ah qadallah mi'ah hajah. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali sehari, maka dikabulkan 100 hajat. 30 hajat di dunia, 70 sisanya hajat di akhirat. Kan untung di dunia. Orang atau membaca salawat untung di dunia, hajatnya dikabulkan. Yang kedua, orang yang membaca salawat kepada Rasulullah untung di alam barzakh. Apa keberuntungan di alam barzakh, di alam kubur bagi orang yang ketujuh membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Itu tatkala kita di dalam kubur itu kan ditakoni, marrabuka waman nabiyuka, ya Allah. Tatkala sampai pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Itu di dalam riwayat Nabi Muhammad datang. Waman nabiyuka, Nabi Muhammad datang di higa. Yang ketujuh membaca salawat di dunia pinando, tuh nabiku di belakang menunjuk aja. Tapi orang yang kada ketujuh membaca salawat kada pinando, padahal orang di hadapan. Kada ketujuh membaca salawat. Nah, makanya orang yang ketujuh membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untung di alam kubur, untung di alam barzakh, untung di alam kubur, untung di alam barzakh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang ketujuh membaca salawat itu jar ulama untung di akhirat. Apa keberuntungan yang didapatkan bagi orang yang membaca salawat di akhirat? Ujar Nabi Muhammad, awalan nasbi yaumal qiyamah, wa fi riwayah aqrabukum minni manzilatan bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling parah, orang yang paling dekat dengan aku nantinya di dalam surga di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada aku. Kita nih ya, kalau kita kada tahu, ada yang sekadar memandang aja dengan wajah Nabi Muhammad, ada yang kau bersalaman lawan Nabi Muhammad, ya kan? Ada yang kau berpandiran lawan Nabi Muhammad, akrab benar, ya kan? Barometer kedekatan kita dengan Nabi Muhammad dapat dilihat bagaimana salawat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak kita bersalawat lawan Nabi Muhammad, maka semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan membaca salawat, ya kah? Ya, bajatah sehari misalnya 1000, sehari 1000, mungkin ada kau 1000, 2000 sehari. Nah, banyak guru aja. Itu pian ada apa namanya diceritakan Imam Shibli, beliau pernah bercerita, jasidin mata rajulun min jirani,
pernah pada suatu hari Jasidin ada tetanggaku meninggal, wafat, mati. Fara'aitu fil manam, di malam harinya aku bermimpi. Fasa'altu an halih, di dalam mimpi tersebut aku bertakon lawan tetanggaku tadi, bagaimana keadaan engkau di dalam kubur? Ikam di dalam kubur tuh kayak apa kisahnya? Ini kami ini masih hidup, ikam sudah mati kalau apa kabarnya dalam kubur? Kayak apa kisahnya dalam kubur? Lalu ujar seseorang tersebut mengatakan, ya Syibli, marrat bi ahwal idham. Wahai Imam Syibli, banyak yang terjadi di dalam kubur, di alam barzakh. Banyak yang terjadi di alam barzakh itu banyak. Ya mudahan kita selamat seberatan. Marrat bi ahwal idham, yang terjadi kepada aku di dalam kubur itu sangatlah banyak. Wadzalika annahu lamma su'iltu, namun tatkala malaikat bertanya kepada aku, talajlaja lisani, lisanku ini berat kada kau menjawab. Marabbuka, gatar-gatar. Waman nabiyuka, gatar-gatar kada kau menjawab. Talajlaja lisani, kada kau menjawab, seolah-olah lidahku ini takut. Kemudian falamma ja'ani malakan wa arada ahaduhuma ayyubadir ilai bil adab. Kemudian karena aku kada kau menjawab pertanyaan mungkar nangkir tersebut, pertanyaan di dalam kubur tadi, tiba-tiba nih malaikatnya hendak memukul aku. Sudah hendak bersiap-siap, sudah nak baancang-ancang, sudah hendak memukul. Id ana bisakhsin jamil, tiba-tiba ada seseorang yang sangat indah wajahnya, sangat cantik wajahnya, indah tampan rupanya. Ma ra'aitu ajmal minhu wajhan, aku kada pernah melihat orang ini, saking bungasnya nih kada pernah melihat orang ini. Kemudian fahala baini wa bainahuma, tatkala malaikat hendak memukul aku, tiba-tiba seseorang tadi melerai, ya kah? Langsung mahalat. Akhirnya ini malaikat kada jadi memukul aku, menyelamatkan aku daripada siksa kubur. Kemudian faqultu lahu man anta, siapa ikam? Baiknya ikam menolongi aku, baiknya ikam menyelamatkan aku, siapa ikam? Gala, ujar seseorang tadi yang bungas tadi, ana malakun, aku ini malaikat. Khalaqani Allah min thawabis shalah ala Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan aku dengan sebab salawat yang pernah engkau baca selama di dunia. Wa anta kunta tukthir minas shalah ala Muhammad fid dunya fa khalaqani Allahu laka jamrat li sholatik ala Muhammad. Karena engkau selama di dunia katuju membaca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hendak duduk membaca salawat, hendak berdiri hendak baca salawat, hendak makan membaca salawat, hendak guring membaca salawat, bangun guring membaca salawat, katuju membaca salawat. Wa anta kunta tukthir minas shalah ala Muhammad, karena engkau selama di dunia katuju membaca salawat, fa khalaqani Allahu lak jabran li sholatik ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan aku dengan sebab engkau membaca salawat, dan aku ditugaskan oleh Allah untuk menyelamatkan engkau, membantu engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur. Selamat. Nah, makanya orang yang tahu membaca salawat itu bagus, kada sekadar di dunia aja. Selamat di dunia, selamat di alam barzakh, selamat lawan juga parak lawan Nabi Muhammad nantinya di dalam surga. Nah, itu disebutkan lagi lah, man sarrahu an yulqiyallah wa huwa anhu radin falyukthir minas shalah ala Muhammad. Kalaunya kita hendak batamuan lawan Allah, kita ini seberatan bertaman Allah Ta'ala, kada ada hidup ini salawasan, kada ada. Biar sugih nang kaya apa aja, biar jagawan nang kaya apa aja, biar bungas nang kaya apa aja, ya kah? Pasti bertaman Allah Ta'ala. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Man sarrahu an yulqiyallah, barang siapa yang ingin batamuan lawan Allah, wahwa anhu radin, Allah Ta'ala himung lawan kita, kada sarek tah. Amun kita nih batamuan lawan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala himung surgaan. Mudahan kita masuk surga seberatan.
Tapi kalau kita bertamuan naon Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sarek. Nah, jangan harap masuk surga. Mencium bau surga gin kada. Ya kah? Jangankan masuk surga, mencium bau surga gin kada. Nya surga ampun Allah taala. Man sarrahu an yulqiyallah wa huwa anhu radin, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, fal yukthir minas shalah ala Muhammad, maka perbanyak membaca salawat lawan Nabi Muhammad. Ini bulan Sya'ban, ini bulan salawat, ya kah? Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, banyaki membaca salawat, wasallimu, ucapkan salam lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan lagi, man aktsara minas shalah alayya fi hayati, orang yang banyak membaca salawat lawan Nabi Muhammad semasa dia hidup, amarallah jami'a makhlukatihi an yastaghfiru lahu ba'da mamatihi. Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mati nih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya untuk memintakan ampun kepadanya. Terbukti guru sekumpul itu kan petujuh bersalawat orangnya. Baca maulid guru sekumpul mahulwakan di Banjar sini. Ya secara umum Kalimantan ya Allah. Membaca dalail sidin 2 yang mahulwakan. Membaca burdah sidin 2 mahulwakan. Meninggal sidin. Nah, amarallahu jami'a makhlukatihi an yastaghfiru lahu ba'da mamatih. Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh makhluk-makhluknya untuk memintakan ampun kepadanya. Makanya banyak yang membaca salawat di bulan Sya'ban, banyak yang membaca salawat. Nah, kemudian bulan Sya'ban ini intinya bulan mulia. Saking mulianya ulama menamai bulan Sya'ban ini dengan banyak nama. Bulan Sya'ban ini banyak nama gelaran bulan Sya'ban ini banyak gelarnya. Kayak kita tuh bila banyak gelar SE, ST, macam-macamnya ya Allah, DRS, apalagi SPD. Nah, ya kah? Bilanya panjang, bilanya banyak gelar tuh berarti hebat, Pak. Bulan Sya'ban ini banyak juga gelarnya. Ya kah? Banyak gelarnya, banyak. Ada gelar bulan Sya'ban ini Lailatul Mubarakah. Ada gelar bulan Sya'ban adalah Lailatul Qismah. Ada Lailatul Baro'ah. Ada banyak nama-nama atau gelar daripada bulan Sya'ban. Kasratul asma tadulu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut mulia. Bulan Sya'ban ini bulan mulia. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya kemuliaan bulan Sya'ban itu andaknya di nisfunya. Kalau kemuliaan bulan Rajab bulan mulia ya. Kalau kemuliaan bulan Rajab andaknya di mana? Malam pertamanya. Kemuliaan bulan Sya'ban andaknya di nisfu Sya'bannya. Ini malam Rabu. Ya kah? Yang pacang dihadap nih. Insyaallah kita banisfu. Insyaallah di Masjid Al-Hijrah. Ya tadi sebelum maghrib kita membaca ratib haddad, menunggu-nunggu azan ya Allah. Baca ratib haddad, kita lanjutkan dengan amali-amali Sya'ban. Nah, jadi kemuliaan bulan Sya'ban andaknya di malam nisfunya. Kemuliaan bulan Ramadan andaknya di malam Lailatul Qadarnya. Ya kah? Ulama lagi mengatakan andaknya keistimewaan bulan Ramadan itu andaknya di 10 terakhir, karena di dalam 10 terakhir tersebut ada malam Lailatul Qadar. Nah, intinya yang dihadap ini dulu ya kalau malam nisfu Sya'ban. Malam Rabu yang dihadap ini malam nisfu Sya'ban. Itu disebutkan innallaha yarham min ummati fi hadhihi lailah bi adadi sya'ar agnam bani Kalab. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya di malam nisfu Sya'ban tersebut, memberikan kasih sayangnya di malam nisfu Sya'ban tersebut kepada seluruh makhluk-makhluknya.
Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mahambur kasih sayang, manuyuk kasih sayang di malam nisfu Sa'ban. Tapi ada orang yang kadang mendapatkan, ya, kadang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sa'ban. Siapa? Yang pertama adalah kahin, tukang ramal, nah, paranormal, ya kan, tukang ramal. Itu kada diberikan ampunan oleh Allah. Kemudian yang kedua sahir, tukang santet. Nah, kada diberikan ampunan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga musyahin, orang yang menyimpan dendam. Nah, bahasa sarikan entah lawan keluarga, atau bahasa sarikan lawan ding sanak, atau lawan keluarga, atau lawan tetangga, atau lawan kawan. Bahasa sarikan biar 1000 kali menami malam nisfu Sa'ban kada diampuni. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat mudminul khamar, orang yang meminum minuman keras. Minuman keras, apa minuman keras tuh ya, takuk aja. Minuman keras tuh ya sesuatu yang memabukkan. Kada tahu julun merek-mereknya, kada tahu juga. Pokoknya sesuatu yang memabukkan. Minum obat, genbian minum obat yang halal nih. Lalu menjadi mabuk, ya minuman keras juga ngaranya. Contohnya kayak jinet. Jinet itu kan obat baik, ya Allah. Cuma ngaran dosisnya tinggi, lalu mengakibatkan tahanyunyong. Nah, minuman keras juga ngarannya. Nah, orang yang selalu kada baampih dengan minuman keras, sesuatu yang memabukkan, itu kada bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, malam nisfu Sa'ban kada bakal mendapatkan ampunan orang yang durhaka lawan kuitan. Nah, yang masih hidup kuitannya minta ampun, yang sudah meninggal kuitannya sebelum nisfu Sa'ban bagiarah, ya kah? Sebelum nisfu Sa'ban bagiarah, bacakan Yasin, ya kah? Bacakan surah Tabarak, bacakan tahlil. Sebelum nisfu Sa'ban minta ampun, ya Allah, ulun minta ampun, ulun pernah berbuat kesalahan, ya kah? Nah, ya Allah, ulun minta ampun, minta ampun sebelum kita dicatat sebagai orang yang durhaka lawan kuitan. Bilanya kita menemui nisfu Sa'ban, itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya kah? Ada 5 malam yang apabila kita berdoa pasti kabul, ya kah? Ada 5 malam yang apabila kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam 1 Rajab, ya kah? 1 Rajab sudah habis dah. Yang kedua malam nisfu Sa'ban. Nah, indah hadap mun berdoa pian kabul. Doa apa yang bagus? Ujar ulama, doa yang bagus, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, doa itu dibaca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau doa-doa yang lain. Pokoknya intinya di malam nisfu Sa'ban kita dianjurkan memperbanyak doa. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sa'ban, kemudian malam Jumat. Nah, malam Jumat itu malam pengabulan juga doa. Yang ketiga, yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Nah, kebanyakan bila malam hari Idul Fitri itu kadadaan orangnya. Bilanya malam 1 Rajab banyak orang beramaliyah, ya kalau malam nisfu Sa'ban tambah banyak lagi. Malam Idul Fitri hilang orangnya, di masjid kadada lagi orangnya. Waraha malam hari raya itu bagus beramaliyah, padahal ini kada balalatupan, ya kan? Bisa tahun ini aku balato-lato soalnya nyalatupan kada musim lagi, bisa lato-lato. Nah, malam hari raya tak malam hari raya Idul Fitri. Ya, kemudian yang kelima, apabila kita berdoa pasti kabul, yaitu malam hari raya Idul Adha. Khamsu layalin la yuradu fihinna du'a. Ada 5 malam apabila kita berdoa di dalamnya maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 malam tersebut? Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam 1 Rajab, yang ketiga malam nisfu Sa'ban, yang keempat malam hari Idul Fitri, yang kelima malam hari raya Idul Adha. Nah, munnya kita berdoa di malam tersebut maka
doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang kita dianjurkan di malam nisfu Sa'ban itu memperbanyak doa Nabi Yunus. Doa kata tasbih ya. Doa. Ulama mengatakan di sini doa Nabi Yunus. Ya kah? No, doa Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa sekalinya. Di sini disebutkan fi doa Sayyidina Yunus alaihissalam. Ya kah? Barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin pada malam nisfu Sa'ban dengan jumlah hurufnya yaitu 2375, ini jumlah huruf la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa orang yang membaca itu? Maka takunu amanan fi dzalikal am minal balaya wal auham. Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai bala musibah. Jadi jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang paling bagus kita baca di malam nisfu Sa'ban. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kemudian pulang kita intinya di bulan nisfu Sa'ban ini dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Minimalnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Itu minimal benar. Ya mau kawas malam-malaman kada beguringan bagus. Sekali setahun aja. Ya kah malam-malaman kada beguring bagus. Kalik tasbih, ya kah baca salawat, baca istighfar malam Sa'ban nih. Siangnya kita dianjurkan untuk berpuasa. Nah, jadi malamnya kita beramaliyah, beribadah, siangnya kita berpuasa. Nah, itu amaliyah yang dilakukan di malam nisfu Sa'ban. Insyaallah karena belum membaca Yasin, ya Allah lah membaca Yasin. Nya pianlah malam nisfu Sa'ban ini malam hari rayanya malaikat. Mun kita hari rayanya berbila Idul Fitri lawan Idul Adha. Ya kalaunya bubuhan malaikat hari rayanya apabila hari rayanya malaikat itu adalah malam nisfu Sa'ban. Nah, malam Sa'ban itu adalah malam hari rayanya malaikat. Nah, makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam tersebut. Lawan juga dianjurkan memperbanyak membaca istighfar di malam tersebut. Di malam Sa'ban itu ujar Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengampuni makhluk-makhluknya. Ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di malam Sa'ban itu jumlahnya seperti bulu kambing Bani Kalab. Di zaman Nabi Muhammad tuh ada bos kambing. Ya kah? Sidin banyak beisian kambing. Ya, Bani Kalab, suku Bani Kalab. Banyak. Nah, kita sikung kambingnya banyak ya kalau bulu tuh kada aku menghitungi. Ini kada kambing inguan Bani Kalab. Nah, bulu-bulu kambing inguan Bani Kalab sejumlah itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan ampunan kepada makhluk-makhluknya di malam nisfu Sa'ban. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menggunakan hari-hari, detik-detik daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan sampaikan ke bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala ma nawabi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.